Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti minggu kemarin yang sudah saya beritahu bahwasanya minggu ini kita akan membahas materi tentang teks cerita sejarah yang meliputi pengertiannya, struktur, unsur, jenis, kaidah kebahasaan beserta contoh dari teks cerita sejarah tersebut. Yang pertama tentang cerita sejarah, yaitu teks yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau dan berdasarkan pada fakta. Lalu, peristiwa sejarah tersebut disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya. Sebuah teks dapat disebut teks sejarah apabila memenuhi struktur yang berlaku. Lalu selanjutnya ada struktur cerita sejarah. Nah, di dalam teks cerita sejarah terdapat 4 struktur. Yang pertama itu ada orientasi. Pada bagian orientasi terdapat gambaran umum tentang peristiwa yang diceritakan pada sebuah teks cerita sejarah tersebut. Lalu yang kedua ada urutan peristiwa. Bagian ini isinya menceritakan kronologi peristiwa sejarah yang disusun sesuai urutan waktu. Lalu yang ketiga ada komplikasi. Pada bagian ini menyampaikan berbagai permasalahan yang menimbulkan konflik. Lalu yang terakhir ada reorientasi. Nah, pada bagian ini merupakan penegasan ulang pada teks cerita sejarah. Tetapi reorientasi ini bukan struktur yang harus ada dalam teks cerita sejarah, sehingga tidak semua cerita sejarah terdapat bagian reorientasi. Selanjutnya ada jenis-jenis teks sejarah. Yang pertama sejarah fiksi itu meliputi novel. Novel itu karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan umumnya dalam bentuk cerita. Lalu penulisnya disebut novelis. Yang kedua ada cerpen. Cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Lalu ada legenda. Legenda itu cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Lalu roman. Roman itu jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Lalu roman juga bisa disebut sebagai kisah percintaan. Selanjutnya sejarah non-fiksi. Yang pertama itu ada biografi. Biografi itu keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Lalu ada autobiografi. Autobiografi itu adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Selanjutnya cerita perjalanan, yaitu teks yang menceritakan tentang perjalanan. Selanjutnya yang terakhir itu ada catatan sejarah, yaitu teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu dan mempunyai nilai sejarah. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks cerita. Nah, ciri kebahasaan pada teks cerita sejarah itu ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, lalu kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, terus adanya juga kata kerja atau yang disebut verba material dan konjungsi yang biasa disebut kata penghubung. Pronomina itu kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contohnya, kata ganti orang pertama tunggal itu bisa diganti menjadi saya, aku, beta, dan saya. Lalu kata ganti orang pertama jamak, contohnya seperti kami dan kita. Lalu kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, engkau, dikau, anda, gitu. Lalu kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Dan kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya seperti dia, ia, beliau. Dan yang terakhir kata ganti orang ketiga jamak, yaitu mereka. Dan yang kedua ada frasa adverbial, yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Lalu yang ketiga ada verba material, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Contohnya seperti membaca, melempar, mendorong, dan sebagainya. Yang terakhir ada konjungsi temporal atau yang biasa disebut kata penghubung, ya, yaitu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjungsi temporal ini, yaitu seperti kata kemudian, setelah, lalu, dan sebagainya. Lalu ada unsur-unsur teks cerita sejarah. Jadi, setiap karya sastra itu memiliki 2 unsur pembangun. Yang pertama ada unsur intrinsik, yaitu hal-hal yang membangun karya sastra itu dari dalam. Meliputi seperti tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Lalu yang kedua ada unsur ekstrinsiknya, yaitu unsur yang mempengaruhi karya sastra dari luar, yang meliputi faktor sosiologi, ideologi, politik, ekonomi, kebudayaan, dan yang lain-lainnya, yang turut berperan dalam penciptaan karya sastra tersebut.
Selanjutnya di sini saya akan memberikan satu contoh teks cerita sejarah yang berjudul Sejarah Singkat Bahasa Indonesia. Di paragraf ini disebut orientasi. Kenapa bisa disebut orientasi? Karena terdapat gambaran umum tentang peristiwa yang akan diceritakan sebelum teks sejarah ini dibuat. Contohnya pada kalimat bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya. Bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi, bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman dahulu, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di pelosok Nusantara. Maka, paragraf ini bisa disebut orientasi. Lalu di sini paragraf kedua itu terdapat urutan peristiwa dan komplikasinya, di mana paragraf ini menceritakan kronologi peristiwa sejarah dan permasalahan yang menimbulkan konflik. Terdapat pada kalimat bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Buktinya ditemukan prasasti di Kedukan Bukit Karangka pada tahun 683 Masehi di Palembang. Lalu pada tahun 2008 dicanangkan sebagai tahun bahasa 2008. Lalu untuk peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda diadakan Kongres 9 Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Maka dari itu, kenapa paragraf kedua ini bisa dianggap sebagai urutan peristiwa? Karena isi dari paragraf kedua ini menceritakan kronologi peristiwa sejarah. Seperti itu. Selanjutnya paragraf ketiga itu termasuk reorientasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa reorientasi itu merupakan penegasan ulang pada teks cerita sejarah. Kenapa sih paragraf ketiga ini bisa disebut reorientasi? Karena terdapat kalimat pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat. Nah, seperti yang sudah dipaparkan di urutan peristiwa bahwa pada tanggal berapa pengukuhan kedudukan bahasa Indonesia, lalu fungsi bahasa Indonesia ditetapkan secara konstitusional sebagai bahasa negara itu pada tanggal berapa sudah dijelaskan. Jadi, pada paragraf ketiga ini bisa disebut sebagai reorientasi.